大家好，di video pembelajaran kali ini, Laoshi akan menjelaskan bagian语法 tata bahasa di pelajaran 2. 第二课的语法我们是学这个就 di bagian tata bahasa kali ini ya kita akan mempelajari penggunaan kata就. Di sini Laoshi akan menjelaskan penggunaan kata 就 ya, ada 4 penjelasan. Yang pertama, 就 itu menunjukkan dalam waktu yang singkat akan dilakukan. Ya, artinya dalam waktu yang sangat singkat dia akan melakukan hal tersebut. Misalnya, 我现在就去找他. Ya, saya sekarang pergi mencari dia. 就 ya diletakkan di depan ya hal yang akan dilakukan ini, menunjukkan hal ini akan dilakukan secepat mungkin, sesegera mungkin. Ya, jadi 就 itu menunjukkan dalam waktu yang singkat atau dalam waktu yang sesegera mungkin akan dilakukan. Nah, dia diletakkan di depan hal yang akan dilakukan, ya, menunjukkan dalam waktu yang singkat atau sesegera mungkin akan dilakukan hal ini, ya. Nah, kedua, ya, 就 itu bisa kita artikan lalu atau kemudian. Dia menunjukkan ada dua hal, ya, dua hal di mana hal pertama setelah dilakukan itu dilanjutkan melakukan hal yang kedua. Ya, itu menunjukkan hal kedua terjadi setelah hal pertama. Jadi hal pertama dulu dilakukan, sudah itu lanjut hal yang kedua. Ya, untuk lebih paham coba lihat contohnya. 我吃了饭, saya sudah makan. 就看电视, lalu atau kemudian menonton televisi. Lihat ada dua hal kan yang dilakukan. Hal yang pertama apa? 吃了饭, ini hal yang pertama. Hal yang kedua adalah 看电视. Nah, 我吃了饭, saya sudah makan, 就看电视. Lalu atau kemudian menonton televisi. Hal pertama selesai, dilanjutkan dengan hal yang kedua. Ya, jadi 就 yang kedua ini menunjukkan hal yang kedua ini dilakukan setelah hal yang pertama. Untuk lebih mudah paham, 就 di sini berarti apa? Lalu, kemudian. Saya sudah makan, lalu nonton televisi. Ya, jadi untuk 就 yang kedua ini artinya lalu atau kemudian. Ya, kita lanjut. Ya, di penjelasan ketiga, menunjukkan hal terjadi atau selesai lebih awal. Artinya apa? Belum sampai waktunya sudah dilakukan atau belum sampai waktunya sudah selesai. Contoh, 我6点半就到学校了. Saya jam 6.30 就到学校了. Sudah sampai ke sekolah. Ini menunjukkan apa? Kalau orang pergi ke sekolah jam berapa? Biasanya masuk jam 7. Dia lebih awal sampainya. Ya, ini penjelasan ketiga. Ya, penjelasan keempat menunjukkan dari awal sudah seperti ini. Ya, jadi apa yang dipikirkan atau apa yang diharapkan terjadi sesuai dengan kenyataan. Contoh, 我就知道他一定会选我. Saya tahu dia pasti memilih saya. Ya, diletakkan di belakang subjeknya. Ya, ini menunjukkan apa? Hal yang terjadi di belakang ini sesuai yang dipikirkan atau yang diharapkan. Oke, selanjutnya itu 4 penjelasan ya. Jadi yang pertama menunjukkan dalam waktu sesegera mungkin akan dilakukan. Yang kedua ya artinya lalu atau kemudian. Ada dua hal. Hal pertama selesai, 就 hal kedua dilakukan. Ya, hal pertama lalu hal yang kedua dilakukan. Terus penjelasan yang ketiga tadi ya, penjelasan yang ketiga tadi menunjukkan ya sesuatu hal dilakukan atau selesai lebih awal. Dan yang keempat ya menunjukkan apa yang terjadi itu sudah sesuai dengan yang diharapkan atau yang dipikirkan dari awal. Ya, itu 4 penjelasan 就. Nah, coba kita lihat beberapa kalimat berikut ya. Silakan kita mau pilih 就. 就 ini diletakkan di kolom yang mana? Ya, di dalam kurung yang mana? Coba kita lihat kalimat pertama, 我知道他一定去踢足球. Di kolom yang mana? Yang tepat di kolom yang ini ya. 我就知道他一定去踢足球. Ini penjelasan yang keempat tadi ya. Ini menunjukkan ya, dari awal sudah diduga atau dipikirin dia seperti itu ya. Kalimat kedua, 我要回家了. Saya mau pulang ke rumah. Nah, ini diletakkan di
我就要回家了. Saya sudah mau pulang ke rumah. Menunjukkan apa? Dia secepatnya atau sesegera mungkin akan pulang ke rumah. Ini penjelasan yang pertama tadi ya. Titi 7点睡觉了. 7 点, jam 7 sudah tidur. Ini menunjukkan apa? Sesuatu itu dilakukan lebih awal. Q-nya diletakkan di mana? Diletakkan di depan kata kerjanya yaitu 睡觉. Ya, aktivitas yang dilakukannya. Titi 7点就睡觉了. Kita lanjut. Terakhir, 我运动后要回家. 运动后 selesai berolahraga 要回家. Mau pulang ke rumah. Ini menunjukkan ada dua aktivitas ya. Aktivitas pertama selesai, dilanjutkan yang kedua. Q-nya diletakkan di mana? Benar ya, di sini. 我运动后 saya setelah berolahraga, kemudian 要回家 mau pulang ke rumah. Ini penjelasan Laoshi dan juga contoh-contoh mengenai penggunaan kata ciu yang kita pelajari di bagian tata bahasa. Jika ada yang kurang jelas dan mau ditanyakan, silakan tanyakan ke Laoshi ya lewat kolom komentar ya. Silakan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. 好的，今天老师讲到这里，谢谢大家，再见。